Ibu bapak yang saya muliakan, salah satu anugerah terbesar ketika kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah munculnya ghirah dan semangat untuk hadir di dalam setiap majelis taklim yang ada. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Hendaklah kalian semua untuk bisa berkumpul dengan para ulama, mendengarkan petuah-petuahnya dan mendengarkan hikmah-hikmahnya. Alasannya apa? Fa innallaha yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardo al-mayyita bima'il matori. Karena sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah dan cahaya ilmu. Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan ilmu-ilmu dari pengajian, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Bumi bisa hidup karena datangnya air hujan, hati ini bisa hidup karena sering menghadiri pengajian. Dan saya melihat ini insya Allah hatinya semuanya hidup. Buktinya mau berpanas-panasan. Kok ada yang nutup wajah itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Orang itu ketika sudah merasakan nikmatnya ibadah, apapun tantangannya tidak pernah bisa dirasakan, tidak akan pernah dihiraukan. Contoh, saya kemarin ibadah haji, panas di Padang Arafah itu hampir 50 derajat Pak. Itu kalau goreng telur pakai teflon, nggak usah pakai kompor, mateng. Haji tahun ini adalah haji yang paling kredit, paling ramai sepanjang sejarah. Karena sekitar 2.500.000 jamaah sah ditambah 500.000 jamaah dengan visa ziarah. Artinya apa? Hampir 3 juta jamaah. Karena ini adalah haji era normal pertama setelah pandemi. Jamaahnya bertambah, fasilitasnya tidak ditambah. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi kredit. Suasananya, cuacanya panas, tendanya pas-pasan. Tetapi karena orang merasakan nikmatnya ibadah, sepanas apapun tidak dirasakan. Bersyukurlah, panas hanya mengeluarkan keringat, bukan mengeluarkan air mata, betul? Makanya ibu-ibu saya lihat di sini nyaman, ini malah nggak pakai tikar, duduk apa adanya di depan kiai, tungkae selonjorke, koyo mulus-mulus soyu, langsung ditekuk. Tetapi apa? Tetapi ketika seseorang sudah merasakan nikmatnya ibadah, maka bukan sebuah masalah. Panas sekalipun, duduk tanpa tikar sekalipun, tidak terasa, betul Bu? Itu coba dilihat, nggak pakai tikar sama sekali. Yakin saya pulang pengajian insya Allah little body, silite gatel kelebon wedi. Nah, maka menjadi orang yang bisa merasakan nikmatnya ibadah itu menjadi penting. Banyak orang sholat terburu-buru. Kenapa? Karena dia tidak merasakan nikmatnya ibadah. Banyak orang puasa nggak kuat. Kenapa? Karena dia tidak merasakan nikmatnya ibadah. Nah, saya hari ini pas puasa, maka suguhan ini mubadir semua ini Pak. Tidur kemawon Pak.
Saya pas puasa Dawud hari ini. Oh diuncal no? Kenon dasmu lho ngomalan. Purun diuncali degan. Nyong nggih cah hadroh degane iki. Alhamdulillah. Degane gede kaya ndasmu ya. Niki soale saya di ini pas bawa kru TV. Saya itu ada acara di TV BTV Berita 1 itu dulu, namanya Jalan Dakwah Gus Miftah. Lah itu kameranya besar-besar itu dari TV. Makanya di depan panggung harus kelihatan rapi. Lah ibu-ibu yang belum sadar silakan make upnya didandani. Besok masuk acaranya Jalan Dakwah Gus Miftah di BTV. Alhamdulillah program acara Ahlus Sunnah yang kemarin mendapatkan nominasi penerima KPI Award karena banyak penontonnya di Indonesia. Rupamu ketok neng TV kae. Nah, kalau orang sudah merasakan lezatnya iman, nikmatnya ibadah, enak le. Saya itu mulai terakhir puasa Dawud tahun 2016. Alhamdulillah sampai hari ini. Berarti ini ke-8 tahun. Jadi mau sehari ngaji 4 kali 5 kali ya tetap saja puasa. Nggak ngaruh sama sekali. Jenengan mau dahar, makan loh Pak, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu loh. Nanti tahu saya puasa nggak berani makan. Makan aja Pak. Buatun saya menghargai. Saya itu puasa tidak minta untuk dihargai. Kenapa? Karena puasa saya untuk Allah, betul? Puasa itu tidak minta untuk dihormati, karena puasa itu akan melahirkan pribadi yang terhormat. Mulon jenengan ngarep kula poso, jenengan mangan, jenengan kelon belas orang ngaruh. Santai mawon kula. Monggo Pak didahar Pak. Kok adoh men suguhane iki cedhake Pak. Wah, langsung dijikuk karo dan ramile kok. Maka nyuwun sewu, rasa seperti ini jauh lebih nikmat dari apapun yang kita miliki di dunia ini. Problemnya adalah orang itu pengen mensyukuri sesuatu, kenapa harus punya dulu? Contoh, saya akan menjadi orang yang bersyukur kalau saya sudah punya rumah. Saya akan semakin dekat sama Allah kalau saya sudah punya mobil. Saya akan dekat dengan Allah kalau saya sudah punya sawah, panen. Padahal begitu seseorang itu memiliki sesuatu, itu pasti tantangannya berbeda. Kaya wong lanang-lanang iki. Ndelok wong wedok apik, bentuke SDSB, semok depan, semok belakang. Rasanya tergoda. Niku mergo durung keturutan. Lah wis keturutan ya biasa-biasa mawon. Nggih napa mboten? Lah kan saya itu orang yang selalu hadir di tengah-tengah kelompok seperti mereka. Besok lusa itu saya pengajian di salah satu klub malam terbesar di Surabaya. Ora doli goblok kok doli. Doli wis tutup. Bedakan lokalisasi sama klub malam. Tretes itu Pasuruan. Yang saya kemarin membagi 580 mukena sebelum Ramadan Pak. Ramadan akhirnya mereka sholat berjamaah dengan menggunakan mukena dari Gus Miftah. Setelah selesai traweh mereka kembali bekerja. Saya tanya, laku apa enggak Mbak? Alhamdulillah Bah laku. Kok bisa? Iya Bah, berkah Ramadan. Ini saya besok ke Surabaya juga membawa 200 mukena. Kok di sini nggak ngebawa gitu? Sing tak gawake begenggek yuk. Apa awakmu begenggek? Kok njaluk-njaluk? Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, yang menjadi persoalan adalah
Ketika Allah mencabut indahnya iman, ketika Allah mencabut nikmatnya ibadah, naudzubillah min dalik, hampa bu. Saya punya banyak kawan yang frustasi, kawan yang depresi, stres, itu bukan orang yang nggak punya uang, justru mereka yang berlebihan. Saya punya banyak kawan yang uangnya melimpah, hartanya melimpah, justru potensi stresnya itu tinggi. Kenapa? Di satu sisi uang mereka banyak, tapi di satu sisi Allah mencerabut nikmatnya iman. Tapi di satu sisi saya melihat bagaimana orang dengan uang pas-pasan, bahkan dengan harta yang mungkin kekurangan, tetapi bisa merasakan nikmatnya dan indahnya iman. Contoh, mungkin kalau ibu-ibu dikaruniai uang bermiliar-miliar, saya yakin ibu-ibu nggak mau duduk seperti ini, betul? Kayaknya nongkrongan yang hotel, nge-mall. Makanya Pak, Allah itu adil. Di satu sisi orang miskin itu kekurangan harta, tapi di satu sisi Allah memberikan nikmatnya iman. Makanya coba Anda lihat, orang yang punya iman itu asik. Contoh, dalam bertetangga. Kira-kira awake dhewe niku nyuwun sewu, seduluran bertetanggaan dengan orang kaya sama orang miskin, biasanya lebih menyenangkan mana? Orang miskin, Bu. Karena orang miskin itu jauh lebih sumeh, lebih gerapyak, lebih menyenangkan. Coba lanjenengan mantu sing gelem rewang, masak sego, gawe lemper, isah-isah ning pawon, wong sugih napa wong kere? Wong kere, Pak. Pokoknya ciri-ciri wong kere iki kiai ning ngaji, wonge mangan terus lan. Monggo lho, ora apa-apa lho Mbah, ora apa-apa. Kok iya pas ya cangkeme. Langsung dibalik rasa isin-isin gaya. Ana undi-undi balang lho Mbah nika lho Mbah. Jenengan tak kasih tahu, kalau ada onde-onde yang paling enak, carilah onde-onde yang wijennya ganjil. Enak niku. Dihitung siji-siji. Nah, orang kaya baik dengan hartanya itu biasa-biasa saja. Yoncen kan modelnya ngoten, wong sugih niku berkah manfaat mergo bondone karena hartanya. Orang miskin itu berkah manfaat karena apa? Karena qanaah dan sabarnya. Orang kaya itu berkah hidupnya dengan hartanya, dengan sedekahnya. Sementara orang miskin berkah hidupnya itu dengan apa? Dengan qanaah dan sabarnya. Orang kaya berkah hidupnya dengan harta yang disedekahkan. Maka saya bilang, jangan pernah ngiri dengan siapapun kecuali dengan dua sosok orang. Siapa itu? Yang pertama, orang kaya yang dikaruniai banyak harta dan dia mampu menghabiskan hartanya untuk sedekah. Niku kena diireni niku. Nomor dua, orang yang punya banyak ilmu dan menghabiskan hidupnya untuk mengajar. Itu baru diireni dan. Kalau ada orang kaya hartanya melimpah tetapi tidak dihabiskan untuk sedekah, justru pelit. Wong ngono ki ora usah digagas, tinggal kemawon, mati pendemen dhewe. Nggih napa mboten? Orang punya hartanya untuk pamer. Rumah tingkat, rumah megah hanya untuk pamer. Mobil mewah hanya untuk pamer. Itu jelas tanda-tanda dia dicabut kenikmatan imannya oleh Allah. Dia tidak pernah merasakan indahnya ibadah. Maka dulu kiai saya bilang begini, nak, kalau kamu punya rumah, niatnya untuk memuliakan tamu. Kenapa? Karena ciri orang beriman itu sederhana, Pak. Klasifikasi orang beriman menurut Nabi Muhammad itu nggak ada standarnya tinggi-tinggi, Pak. Contoh,
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maka mohon maaf, jangan sampai kita dengan orang jauh baik tapi dengan tetangga tidak baik. Kowe loro, yang tilik pertama ki tanggamu. Betul? Kamu kelihatan kelaparan, yang bisa memberikan makan kamu pertama kali ya tetanggamu. Maka etikanya apa? Etikanya dalam bertetangga itu kalau bisa jangan pasang pagar tinggi-tinggi. Makanya saya bilang orang kaya itu penakut. Buktinya apa? Pagernya duur-duur. Orang miskin rumahnya nggak ada yang dipageri. Pertanyaannya, untuk mageri apa? Makan saja kurang. Saya tuh punya temen, Pak, orang kaya mati nggak ketahuan. Gara-gara apa? Rumahnya terlalu besar, pagernya terlalu tinggi. Dia mati di dalam, akhirnya nggak ketahuan. Kenapa? Ya salahnya sendiri. Bu, orang kaya sama orang miskin itu lebih pemberani mana? Miskin. Orang kaya jam 2 malam pintunya diketok. Kira-kira dibuka apa enggak? Enggak, takut maling. Kalau orang miskin, rumahnya jam 2 malam, nggak usah diketok, buka sendiri. Keterangin buka, Pak. Makanya kearifan lokal orang Jawa itu apa, Bapak Ibu? Pembatas antara satu rumah dengan rumah yang lain dulu hanya dibakeri dengan daun katuk. Apa Bu kalau di sini namanya? Ada yang beluntas, ada yang katu. Sehingga sore-sore ibu-ibu mau masak sayur bening, ketemu di situ. Tetangganya ambil daun katu, tetangganya ambil daun katu. Di situ mulai silaturahmi. Yuk, gue masak apa? Sayur bening podo. Gue sambal bawang apa sambal terasi? Kulo sambal bawang, awakmu sambal terasi. Yuk, sing penting pedes. Lah kurang pedes ya golek sandal. Lagi napa ngin apuki cangkemmu. Keakrapannya itu loh, Pak. Ngerasake mboten, Pak, orang-orang dulu itu. Makanya kenapa orang-orang miskin kayak kita dulu itu kalau ada kenduri berkatan selamatan seneng. Tidak semata-mata mencari berkatnya, tidak semata-mata mencari beseknya, tetapi di situ ada kekerabatan antara satu dan yang lainnya, betul? Mila wong Jawa mbiyen ngondo. Mangan ramangan sing penting kumpul. Kalau sekarang dibalik, kumpul nggak kumpul yang penting mangan. Maka bedanya apa? Orang dulu lebih guyup tapi nggak punya uang. Orang sekarang banyak uang tapi jarang guyup. Cocok? Enggak, saya tuh pengen mengembalikan ruh persaudaraan kita seperti dulu, Pak. Jadi orang bersaudara itu tidak dihitung dari harta, betul? Bukan karena uang, betul? Orang dulu mbah saya itu cerita begini, mbah-mbah mbiyen itu kalau ada orang kaya dia tidak berani mendekat. Lah kenapa, Mbah? Karena takut dikira ngemis atau minta-minta. Menjauh, Pak, malu. Kalau mendekat dikira minta. Tapi kalau orang sekarang, mohon maaf, ada orang kaya seperti ada semut, pasti ada gula, ada semut. Gerebutan golek rai karo wong sugih. Maka kok di kampung ada orang ahli ibadah tapi miskin, sama orang kaya nggak pernah ibadah. Kira-kira mana yang lebih dihormati? Kaya walaupun tidak pernah ibadah. Karena orientasinya sudah berubah, Pak. Dulu mbah saya itu cerita, Pak. Kalau dulu mbah-mbah itu pakai kemben, pakai jari, mandi di kali, kelihatan betisnya sedikit, wong lanang langsung buang muka, set. Sekarang enggak, Pak. Kenapa? Keluar rumah di mana-mana buka-bukaan. Ya kalau kayak saya ngaji di kafe,
Terakhir saya ngaji di Surabaya, acara selanjutnya mau itu Hasanah bersama Gus Miftah. Saya jalan dari kursi mau naik panggung, mbak-mbak purel pemandu karaoke rebutan selfie sama saya. Padahal mereka pengen yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Kan saya repot, Pak. Saya lihat begini, ada kelihatan paha. Saya lempar ke kiri, ketemu susu. Halah modar aku. Balik meneh, pupu meneh. Pada dawuh Kanjeng Nabi apa? Ya Ali, la tasbi'in nadrah, fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, janganlah kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Yang pertama untukmu, yang lain bukan untukmu. Jadi kalau lihat yang seksi Pak Polisi, itu cukup sekali, langsung dilempar. Kalau lihat yang seksi, lihatnya cukup sekali Pak. Tapi yang lama, ya nggak lama kali Pak. Nadroh itu sebentar. Persoalannya kalau saya di kafe Pak, begini dapat, begini dapat, begini dapat. Itulah alasan kenapa kemana-mana saya pakai kacamata hitam Pak. Alasannya sederhana, bukan untuk menjaga pandangan, tetapi supaya kalau mendelik tidak kelihatan. Oh ya awak murah. Nggih lah kacamatane beli iki padang karena pembesar. Jadi ketoke luwih gede. Saya tadi lihat ibu-ibu malah ada yang ikut-ikutan saya pakai kacamata hitam, tak delok malah kayak tukang las. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Memuliakan tetangga. Maka di pondok itu kalau saya masak banyak atau kapanpun masak ada acara, saya bilang sama istri saya, Beb, kan keluargaku keluarga keren. Kalau orang gedok kulon rata-rata manggil istrinya apa? Mama. Halah 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 halah, mama hotung kayak meletek-meletek toyu. Ra pantes. Mama. Iya papa. Papa kok kayak ngene. Papa kemana? Ngarit mama. Habis ngarit nerimbal teletong. Mamai tandur. Papai ngarit. Mama, jangan ikut pengajian Gus Miftah, nggak ada tendanya. Nanti di lapangan panas, panasnya ngentang-ngentang, Mama. Saya bilang sama istri saya, kalau kamu masak tuh, tetanggamu dikasih yang pertama kali. Padahal tetangga saya itu Katolik. Kampung saya kan 60% Katolik, Pak. Kanan kiri saya Katolik semua. Tapi kalau saya masak tak kasih. Karena memberi itu nggak kenal agama. Orang Islam memberi orang Nasrani boleh, orang Nasrani membeli orang Islam boleh. Karena diketeri. Maka dawuh Kanjeng Nabi apa? Kalau kamu masak sayur, perbanyaklah airnya, perbanyaklah kuahnya. Supaya apa? Tetangganya kebagian sayure goblok kok kuahnya gitu. Makanya sunai Nabi itu sebenarnya kalau masak sayur Pak, itu justru yang berkuah. Jadi umpamanya sayur oseng kan gak ada kuahnya tuh, sama masak sayur bening, itu kalau berdasarkan hadis ini sunnahnya malah sayur bening karena banyak kuahnya. Masak ayam dirica-rica sama digulai, itu sunnahnya digulai karena rica-rica gak ada kuahnya. Maka yang digoreng sama yang dimasak banyak kuahnya, itu sunahnya yang banyak berdasar hadis ini. Tapi yo mau orang mau kabeh mau santeni bojomu kolesterol. Nah, lagi umpamanya kita bisa melihat bagaimana indikasi seseorang itu beriman. Sederhana, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi ya tadi kenapa saya bilang di awal, kita kan panitia pengajian tuh ngundang jamaah, berarti jamaah itu tamu kita. Ya sebisa mungkin dimuliakan. Ora tendone ngepres kaya ngene. Aku ngerti anggarannya pas-pasan, tapi kan kasihan siang-siang, aku jadi nggak enak hati. Enggak, aku dirasani jamnya kan panas-panasan, Gus Miftah hiup dewe. Kan aku jadi enak. Tapi mboten napa-napa nggih, alhamdulillah. Kenapa saya di atas, ibu-ibu di bawah? Karena kalau saya turun, kenapa sama dengan air hujan? Kenapa air hujan turunnya air? Karena kalau aku untuk rebutan. Soalnya mbok itu delok wae mulai pengajian raine ireng separo. Mulai bojone pangkling. Gosong separo. Lah ibune muslimat ki pede lungguh ning ngarep dhewe nggo seragam. Lungguh ngarep dhewe ki ternyata ra pengen pengajian, mergo pamer gelang. Oh, ini. Nah, ngene iki guyu-guyu ora mergo isin. Pamer cincin barang. Tapi jangan malah ngene banter ngaten iki nggih. Ning kono ketok wangi-wangi ayu-ayu. Lah sing lunggone samping ku lho fresh care kan. Wong tua. Langsung fresh care disai. Napa ganti balas semawan? Sallu ala Nabi Muhammad. Barang siapa beriman kepada Allah memuliakan tamu. Maka dulu kenapa bapak saya bilang, "Le, kowe iki lak gawe omah, ora mau niati mau nggih dhewe." Terus pripun, Pak? Ya untuk muliakan tamu. Sama. Kamu kalau punya mobil, jangan diniati dipakai sendiri. Kalau tak kamu punya mobil pribadi, kalau bisa punya mobil yang lain sehingga orang lain pinjam bisa kamu pinjami. Punya motor sama. Itulah yang dimaksud dengan ibadah ghairu madhdhah. Termasuk muliakan tamu, nyili motor. Oh, ketok kan rumah sakit. Makanya kenapa sekarang banyak ada ambulan-ambulan gratis. Nggih napa mboten? Itu dalam rangka itu, Bapak Ibu. Ana tamu seneng langsung disugul ana tamu. Kita itu kan kadang-kadang apa ya? Terlalu membeda-bedakan, Pak. Adanya perlakuan diskriminasi. Kalau menerima tamu yang kaya sama tamu yang miskin. Contoh, mantu. Ketoke sing tamune sugih walah dianak-anake. Teko keri ya lungguh ning ngarep. Teko dhisik ya lungguh ning ngarep, manganane prasmanan, kursine empuk, jajane macem-macem. Lak tamune kere iki ya Allah, lungguh mangkat dhisik lungguh ning mburi. Teko keri ya lungguh ning sor gedang. Sing sugih kon prasmanan, sing kere ya Allah, besekan. Wong ya teko. Ya melu guyu. Sing ngono ki biasane model ngono ki biasane jilbabe ireng. Sing jilbabe ijo insyaallah luweh parah. Lana tamu dan dilayani. Kalau niku lak duwe cita-cita to. Nabi Ibrahim itu, Pak, diangkat jadi kekasihnya Allah gara-gara apa? Seneng nyuguh tamu, Le. Nabi Ibrahim itu diangkat jadi kekasihnya Allah karena kalau ada tamu seneng, Pak, pasti diajak makan. Maka dikatakan Khalilullah, kekasihnya Allah. Gara-gara itu sederhana. Bahkan dia pernah berjalan berkilo-kilometer cari orang mau ditraktir. Ya niku bedane wong turen karo Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau mau makan cari orang untuk nraktir. Kita kalau makan cari teman untuk minta.
Bakal ana tamu langsung disuguh. Duwene wedang ya tamune di wedangi. Duwene sego ya tamune di segani. Duwene kopi ya tamune di kopine. Duwene susu ya tamune di gaweke susu, Pak. Kok jenengan kuru banget kira tau nyusu, Pak. Pak Kades iki. Oh, kadase kuru banget lho. Iki dua kemungkinan ra tau nyusu apa nang omah susune ora cocok lah. Akhirnya kadese. Akhirnya kadese kena juga. Tapi lan delok lurah kuru ngoten iki kula seneng, berarti lurah jujur. Orang nguntal dana BLT. Lawake guru. Sabar Pak Lurah, ini baru mulai Pak Lurah. Pak Camat wonten. Oke Camat. Sabar Pak Camat. Tunggu gilirannya. Lah iki beda tentarane iki. Gajine didik tapi lemu, iki subur. Tapi aku indah nanti aja lemu-lemu banget, cukup segitu saja. Karena kalau cowok terlalu gemuk biasanya burungnya kecil. Sepil matamu sepil. Masa kok nyepil manuke tentara ngawur. Asa dibedil ndasmu. Allah niku adil, ngerti panas ya angine banter. Nggih mboten? Menjenengan ra usah tutup-tutup rai kaya mbok iki. Cah wireng gaya yuyu. Kaya ora tau tandur. Nah, kalau orang kaya yang menghabiskan uangnya untuk sedekah, itu patut kita iri, Pak. Sama halnya kita boleh iri dengan orang yang berilmu menghabiskan waktunya untuk mengajar. Makanya kula ndelok kiai-kiai desa niku kula senenge romo. Makanya saya itu pengen melanjutkan, Pak, programnya almarhum Gus Dur. Ngaji bareng kiai kampung. Kula niku nggawe gerakan namanya Gerakan Peduli Kiai Kampung Nusantara. Jadi saya mencoba menjalin komunikasi dengan kiai-kiai kampung. Kiai kampung niku ya Mbah Mudin, Mbah Rois. Kalau di sini namanya apa, Pak? Yang ngurusi wong mati. Mbah Mudin. Itu orang luar biasa itu. Ngurusi yasinan malam Jumat walaupun jamaahnya cuma 20 orang, yasinan, tahlilan, ana wong mati ya ngopeni, ana wong lahiran brokoan ya ndongani. Itu orang penting. Betul, Bu? Tapi kadang-kadang kita tidak menghormati mereka, memandang sebelah mata. Maka lak duwe mantu tentara, banggane ra mantumu sapa? Tentara. Mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Lurah. Mantumu sapa? Camat. Tapi begitu ditanya, mantumu siapa? Mudin. Enten Mbah Mudin mboten teng mriki. Ndi Mbah Mudin iki? Oh, kok Mbah Mudin rada keren niki. Biasane Mudin iki sarunge nglinting ambune kelembak menyan. Ki Mudin kok nganggo batik. Kiki kain kafane ning gedhok kula diganti batik iki. Mudin niku wong penting niku. Wallah wong penting niku. Ayo, sesuk Pak tentara mati, yang bungkus siapa? Mudin. Tak ewangi Mbah Mudin. Polisi mati, yang bungkus siapa? Mudin. Lurahe cuwilik gini iki. Mati, sing bungkus apa? Mudin. Ora apa-apa Mbah Mudin lurahe cilik, kain kafane ngirit.
Lah, lurahe cilik ini kira perlu kain kafan, Mbah Mudin tisu lho telu rampung. Oh, masih cilik dhuwur. Ayo. Camate mati dibungkus apa? Mudin. Mudine mati, bungkus dhewe. Nah, ambruk nih kok mesake. Jempalik kayak mainane kayak. Mainane malik. Hah? Ayo diwangi ser. Mesake. Orang balik modal wis jempalik. Iya, baksane keblekan pisan. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka ibu bapak rahimakumullah, kan delalah awake dhewe ditakdir sebaliknya menjadi orang yang miskin kekurangan harta. Satu hal yang pengen saya sampaikan, innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbuh wa man la yuhibbuh walakin yu'ti din ila man yuhibbuh. Wes lak jenengan paham niki ora bakal ngresula uripe, ora bakal susah, ora bakal galau. Suara apa ki mau? Oh, karnaval. Napa nih? Karnaval. Innallaha yu'tiddin. Allah itu akan memberikan agama kepada siapa? Ila man yuhibbuh wa man la yuhibbuh. Allah akan memberikan agama bagi orang yang dicintai dan tidak dicintai. Nyuwun sewu. Allah akan memberikan dunia, yu'ti dunya ila man yuhibbuh wa man la yuhibbuh. Allah itu akan memberikan harta dunia kepada mereka yang dicintai dan tidak dicintai. Jadi nyuwun sewu, kalau ada orang kaya bisa dia dicintai Allah, tapi juga bisa dia tidak dicintai oleh Allah. Bedane teng pundi, Gus? Orang kaya yang dicintai oleh Allah dengan orang kaya yang tidak dicintai oleh Allah. Bedanya adalah dinilai manfaatnya. Bedanya adalah hartanya berkah atau tidaknya. Ciri-ciri berkah niku napa? Ziyadah. Ziyadah itu artinya apa? Bertambah. Bertambah apanya? Bertambah nilai kebaikannya. Ziyadatus sa'adah, bertambah nilai kebahagiaannya. Ziyadatul manfaah, bertambah kemanfaatannya. Jadi kok ada orang kaya, semakin kaya dia semakin ahli sedekah, semakin banyak yang dikeluarkan, semakin banyak membantu orang, semakin banyak menolong, jelas dia orang kaya yang dicintai oleh Allah. Ono pengajian santunan anak yatim bersama kepala desa Gedok Kulon, ora perlu didatangi nyumbang. Pak Lurah, aku nyumbang. Kowe nyumbang apa nih? Saya nyumbang tendone, tarupe. Kuwi berarti wong sugih sing apik. Saya yakin Gedok Kulon ki wong sugih oke. Tapi kok ya ora ana sing nyumbang tarup. Oh, lak niki jenenge apa? Oh, terop. Langgenku jenenge tarup. Kan beda nggon beda cangkem, Pak. Contoh lak jagung nom niku teng mriki jenenge napa? Janten. Lak teng Yogya namine posol. Lak wong untune ra resik niku jenenge napa? Ora resik kok gingsul.
Ana kotoran niku jenenge napa? Gudal. Lah ning yo aja gadul. Lah teng mriki tiyang sepuh napa tiyang sepah? Sepuh. Di daerah barat tiyang sepah. Ya padha beda nggon, beda cangkem. Contoh, bedane wong Jawa karo wong Apak. Ya beda. Lah wong Jawa nganggo O, wong Apak nganggo A. Sego dadi sega. Boto dadi loro dadi. Kowe arek ngomong apa kowe? Arek ngomong apa kowe? Kok hawa-hawane ra penak. Aja mak terus kita, Bro. Kok ada orang kaya semakin lama semakin tambah kebaikannya, jelas itu adalah orang kaya yang mendapatkan cintanya Allah. Tetapi kok ada orang hartanya semakin bertambah semakin pelit, jelas dia orang yang tidak dicintai oleh Allah. Amin. Ayo kowe. Kok ana pengajian, aku gelem nyumbang, lak lurahe sowan nggonku nggo proposal, sok-sokan. Seolah-olah itu kalau kita memberi dengan panitia merendahkan diri itu keren. Lah ana sing model ngoten niku Pak Lurah, ra usah diparani. Bondone untalen dhewe. Kan ana undang-undange wonten Al-Qur'an. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Perkataan yang lebih baik, perkataan yang baik dan penuh maaf itu lebih dicintai oleh Allah daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Niku dawuh. Ibu-ibu di rumahnya boso karo bojone, ngomong yang lembut sama suaminya, penuh maaf dengan suaminya, penuh kasih sayang dengan suaminya, itu lebih dicintai oleh Allah daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Nyoh tak sumbang, dasar kere. Itu nggak disukai oleh Allah. Mendingan ibu-ibu di rumah ngomong sama suami ini sing apik. Ayo, tak takon bapak-bapak iki, bojomu ning omah boso apa ora? Blas. Jarene Pak Lurah mboten boso Gus tapi bosok. Ngedok kulon dilawan. Endi bojone Pak Lurah sing diwonge? Endi bojone Pak Lurah? Oh kae, hai Bu. Iya. Gayane muah muah muah. Pak Lurah paring asma sinten Pak Lurah? Oh, kowe kok Eko iki lho, Supriyono kok Eko iki lho. Kene kono perang lurah e. Loh, kalau kelurahan itu kota. Kalau ini desa apa kota? Desa. Oke, tok rupan desa kok. Niki kota napa dusun iki? Oh, desa. Niki berarti kelurahan kepala desanya Pak Supriyono. Pak Supri. Berarti bojone jenenge Bu Sup. Halo Bu Sup. Perkataan yang baik dan penuh maaf itu lebih disukai oleh Allah daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Jenengan menehi tanggane karo muring-muring itu kalah baik dibandingkan ngomong yang bagus. Makanya sak kasar-kasare kula Pak Lurah, saya itu kalau sama istri weanan itu boso. Loh, bisa dicek. Istri saya hari ini berangkat ke Malaysia, harusnya Pak saya itu berangkat ke Malaysia. Istri saya itu kan kanker. Dinyatakan sudah sembuh habis operasi, tapi setiap tahun harus PET scan di Malaysia. Saya bilang, sorry ya Bun, Abah nggak bisa ndereke ke sana. Nggih pun Abah ngaji mawon. Sudah Bun, kamu niat ke Malaysia nggak usah niat berobat. Niatnya apa Bah? Belanja saja. Bojone wong sugih ta? Aneh. Akhirnya istri saya berangkat ke Malaysia tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Loh, emangnya salah? Loh, aku boso Pak nih. Bojoku kula tenda. Sampun di bandara Abah nggih antri boarding. Lancar nggih Abah terbang. Boso.
Oh, aku nih kene bojoku jenenge sapa wacanen? Iki sapa kuwi? Ibu negara. Oh, ibu negara. Di HP istri saya, nama saya siapa? Abah Say. Wah, bukan sayang sih, Syaitonir Rajim. Jal, Pak Lurah, neng HP ini jenenge bojone sapa ndelok wani ra. Ora wani. Aku curiga jangan-jangan mak lampir. Sama Pak Lurah bojomu jenenge ning kono. Buka-bukaan wae Pak Lurah, kan kita transparansi Pak Lurah. Walah. Singkat banget, Ibu. Pak Camat sapa ndelok orang guyang-guyu. Aja diganti Pak Camat. Wih penting itu penting itu. Hah? Di jenenge sapa ning kene? Ibuke Almas lah. Kuwi berarti ana ibuke Almas, ana ibuke Siti. Ayo juragane Mas. Delok. Razia HP iki pokoke. Sinten namine teng mriki? Ibu Ezi. Loh, kok padha karo Pak Camat kowe? Soalnya kula lagi tahu Bu, napa kok kula seneng nggodani bapak-bapak niki. Soalnya kula tahu teng Belanda tahun 2018, pertama kali kula ngaji di Belanda. Saya diantar sama juragan, orang kaya Pak. Mau masuk toilet, Gus, nitip HP sebentar, saya mau ke toilet. Delalah HP-nya bunyi Pak, incoming call, panggilan masuk. Tulisannya siapa? Satpam. Aku batin. Masa juragan besar satpam berani telepon, kan nggak mungkin Pak. Logikanya dari mana? Mana bisa satpam direct langsung ke juragan? Keluar dari toilet saya tanya, ono telepon bro. Siapa Gus? Satpam. Oh satpam. Tak tanya, siapa itu? Bojoku. Laki-laki itu kan kurang ajar. Baru menikah bidadariku. 5 tahun pernikahan istriku. 10 tahun satpam. 15 tahun mak lampir. 20 tahun Israel. Tapi salahnya perempuan kok, sama suami semakin lama semakin galak kayak mak lampir kok. Lakulah bahasa Pak. Karena itu tadi, bahasa yang baik dan penuh maaf itu lebih disukai oleh Allah. Mila ibu-ibu, ngerumangsane ibadahnya pas-pasan, pengen mendatangkan ridhonya Allah. Bagaimana caranya? Ngomong yang baik sama suami, jangan kasar. Suami itu jangan dikasari Bu, insya Allah mati sendiri. Makanya aku curiga kenapa Pak Lurah Supriyono kurus. Jangan-jangan selalu dikasari sama istrinya. Halah mbok kaya Pak Polisi, Pak Kapolsek kuwi. Pak Kapolsek apa? Oh, Pak Kanit Lantas. Kula ning dalan galak, semua pengendara motor, mobil wedi sama Kanit Lantas. Apa nyekel semprit bikin dalan ngene iki, wis wedi kae. Waduh ditilang modar ngene. Baru lihat hawanya sudah takut. Tapi nek ning omah diajar karo bojone. Halah, iya mama. Nganti rambutnya putih kabeh. Lah ning dalan nengkres. Ning omah ya remuk. Wong wedok dilawan. Sabar Pak Eko. Tapi di panggung ini orang yang rambutnya mohon maaf yang sudah mulai meninggalkan dunia hitam hanya Pak Eko. Rambutnya putih kabeh. Mbok tentara awake gede, galak perang karo Belanda wani, karo bojone tetep ora wani kok. Aku gumun wong wedok kok menangane ra umum lho. Terbuat dari apa gitu loh. Malah aku nggak seneng karo wong lanang.
Ya masa aku seneng karo Supriyono, ya moh kok aku. Ya apa? Yes, iki cek ngomong ke karakter alon-alon lagi, urung masuk anak yatim nih. Selamatan dhisik le yo. Ora mongan mangane cangkemmu. Landi musikmu. Iki lah modar iki, bocah ning kene saune ning kono iki. Mohon sedekah untuk anak yatim. Ya ayo selawatan, kok melara selawatan. Ayo iso ora tak ditabuhi. Ora iso. Lah kowe pindah rene barang ngopo ora iso, Cuk? Tak pikir wis diangkat. Wis yo selawatan tanpa musik, masake cangkemku ya Allah, ya Allah. Mohon sedekah untuk anak yatim. Di panitia ini siap-siap sini. Aku melu nyumbang. Kiai sugih kok. Padake Mudin. Halo Pak Mudin. Muah. Kene aku nyumbang, ini juga duit aku. Ya. Ke selawatan. Oh njaluk dolar. Ya wis, tak sumbang. $100 Singapura. Iki 1.200.000. Ya. Kowe piro? Ya, gitu ku berambang ya. Ora payu gitu ku berambang dituker dhisik. Ya. Loh mending tau daripada kowe 1000 cangkemmu. Sok-sokan. Jal tak takon. Koda infak datang, dompetmu 100.000, 50.000, 1.000. Yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? Ndelok munyuk kebun binatang sangune 100.000. Pengajian delok kiai infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan kowe ngajeni kiai napa munyuk? Yo selawatan yo. Karo mubeng win infake. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Ade Fatayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat Bu berkat cangkeme pantesan Mbak Mudine lemu. Ulangi tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
billah. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu, sing ning kubur rasane lara. Anak bojo ra tau ndonga, sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai, dadi kiai. Amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gedhog kulon ngundang Gus Miftah, Lurah Supriyono, lumayan gagah, lumayan gagah. Ana gajah adus ning beli, najan gagah manuke. Ya gede ya Pak Lurah ya cilik. Kecamatan Turan Kerawan Gus Miftah, Pak Camate lumayan gagah, lumayan gagah. Ana gajah mangan gorengan, najan gagah ora urunan. Ya rasa nesu. Oh basa isone kaget aku. Mik muni. Wis penak cah hadra iki mangan ora nyanyi. Dolan ning sawah dus ning kali, kayu nongko digawe lemari, digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh rondo sing njaluk di. Tapi Gus Miftah ora sing wani bocahe iki. Ya Allah, muslimat. Ibu-ibu njaluk syair napa mboten? Hah? Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem, beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsem. Wis tuwek ya balsem. No, Allah menolak tual. No.
Oh, pada begitu no apa-apa sel mambu. Minyak tawon. Wi sing nyelonjorke tungkak wi. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Kae wis tuwek tapi kemenyek. Alhamdulillah. Saya apa? Iyup nggih. Ya ampun pengajiannya sampai subuh mawon. Los rewel. Lanjut. Yes, ngaji meneh. Nah, orang kalau dikasih dunia sama Allah, bisa dia dicintai oleh Allah, bisa dia tidak dicintai oleh Allah. Nah, mila kula pesen, ayo awake dhewe seberapapun yang dititipkan oleh Allah harus ada nilai kebaikannya. Makanya kenapa orang Islam ki kreatif, Pak, gawe acara-acara. Salah satunya alasan untuk bikin acara itu apa? Supaya kita bisa mentasarrufkan harta yang kita miliki. Contoh bulan Muharram digawe santunan anak yatim. Itu dalam rangka apa? Kita mampu mentasarrufkan harta yang kita miliki. Bu, orang sedekah itu kayak orang sunat. Orang sunat itu kelong tapi seneng. Soalnya apa? Bentuke apik. Cangkeme wong kene iki lho. Malah nganggo helm Pak Camat itu lho. Ibu-ibu yang punya anak belum disunati, saya sarankan Pak, dibawa sunatnya ke Kabupaten Jepara. Bentuknya bagus, ukir-ukiran. Alah Pak Lurah ki paling bentuknya kayak helmnya kayak apel Malang Kalau saya di Lampung Pak Lurah. Jadi besarnya kayak belalai gajah. Lo kurang ajar jajal ndelok, ya mah ndelok. Emangnya aku cowok apaan? Saya ulangi ya, orang sodako itu seperti orang sunat, dikurangi tapi seneng. Kenapa? Orang sunat itu bersih. Makanya kenapa Pak? Survei membuktikan 75% orang kena penyakit HIV AIDS itu rata-rata tidak sunat. Kenapa Pak tidak sunat? Karena nggak bersih. Orang sodakoh itu seperti orang sunat, dikurangi tapi seneng. Kenapa? Karena bentuknya lebih bagus dan itu sehat. Sama orang sedekah itu sehat. Contoh, jenengan tahu sumur mati, sumur yang ditutup, itu di dalam sumur berpotensi ada gas beracunnya. Maka banyak orang kecemplung sumur mati itu bukan karena kelelep, tapi karena menghirup gas beracun. Pertanyaannya, kenapa sumur itu menjadi beracun? Karena tidak pernah ditimba, karena airnya tidak pernah diserot. Betul Pak Polisi? Sama, coba Anda lihat, air Zam-Zam dipakai oleh orang sedunia. Kemarin musim haji 3 juta orang lebih. Tetapi airnya tidak pernah berhenti mengeluarkan sumbernya. Tetap keluar. Sama dengan sedekah. Gus, jenengan itu mung teori tok. Coba jenengan prakteknya. Oke. Tahun 2012 saya memutuskan untuk membuat pesantren gratis. Makan dan minum di pondok gratis. Belajar gratis. Padahal santri pondok itu kalau makan Pak Subhanallah, Gunung Semeru pindah ke piring, metutuk. Dan saat itu kondisi ekonomi saya masih pas-pasan. Kondisinya justru malah mungkin kekurangan. Kalau mau jujur Bapak Ibu, tahun 2010 saya baru pertama kali punya motor. Tahun 2009 saya belum punya motor.
2010 baru berani kredit motor Vario, uang muka 5 juta, angsuran per bulan 500.000. Setiap kali mau berangkat ngaji saya starter bunyinya dit uang motor kredit. Saat itu posisi saya masih ikut mertua di PMI, Perumahan Mertua Indah. Rumah mertua saya kecil, ukurannya RSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Posisi saya waktu itu mau limo, madep mantep mangan melu morotuo. Bahkan M10, madep mantep mangan melu morotuo, morotuo moring-moring menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15, madep mantep mangan melu morotuo, morotuo moring-moring menantu meneng mawon. Morotuo mati, menantu melu marisi. Bapak mertua saya dengar dijawab M1, nopo pak? Madamu. Tapi kita itu nggak pernah punya jiwa pelit Pak Bu. Apapun yang kita miliki dikasih sama orang. Saya dulu tahun 2000 pengajian di lokalisasi pertama kali, untuk bayar kuliah saja, untuk hidup sehari-hari saya kurang. Tetapi setiap pengajian saya membawa 50 nasi bungkus untuk mbak-mbak yang ada di lokalisasi. Karena saya pengen pengajian mbak-mbak itu tidak dibebani apapun. Jadi nggak perlu bayar saya, nggak perlu urunan, makanan saya yang bawakan, mukena saya yang bawakan, Quran saya yang bawakan. Dulu awal-awal saya kasih mukena Pak, mereka kurang ajar. Ikhlas Gus, ikhlas. Syaratnya apa? Tinggu sholat, ojo tinggu lemek. Aku yang ngono tuh. Nah, ternyata saya punya teori itu benar. Teorinya apa Bapak Ibu? Orang itu kalau makan terus nggak ada yang keluar nggak sehat. Ayo coba dipenggali. Orang minum terus nggak ada yang dikeluarkan nggak sehat, mesti sembelit. Sama, uang masuk terus nggak ada yang keluar nggak sehat. Orang makan terus nggak ada yang keluar nggak sehat. Makanannya halal saja kalau masuk terus nggak keluar nggak sehat, apalagi makanan haram. Ternyata sama, uang itu masuk terus nggak ada yang keluar nggak sehat, apalagi uang haram. Tapi lucunya orang Indonesia hari ini, mohon maaf, takut dengan makanan haram tapi tidak takut dengan uang haram. Betul? Ada babi takut mengandung cacing pita, betul? Salah Bu, babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Masa anaknya Pak Camat? Kita itu takut dengan makanan haram, tapi nggak pernah takut Pak dengan uang haram. Buktinya apa? Banyak pejabat muslim takut dengan babi, tapi tidak takut dengan korupsi. Makanya Pak Lurah, halo, mudah-mudahan Lurah selamat, tidak tergoda dengan dana desa. Amin Allahumma amin. Soalnya kalau ngerti banget Pak Lurah, teman-teman kita yang kemudian dipegang sama polisi, tangkap sama kejaksaan, itu rata-rata penyakitnya cuman nguntal dana desa. Aku lah yakin lah Lurah yang gedok kulon ora bakal nguntal, wonge kuru nih ra umum kok. Kakean mikir, sing dipikir Pak Lurah apa? BLT. BLT untuk orang miskin. Orang gedok kulon ya kurang ngajar, gelangnya besar-besar ngakunya miskin. Betul? BLT jelas peruntukannya untuk orang miskin. Duwe wedhus sak kandang ngakune miskin. Punya mobil ngakunya miskin. Wong ya teko. Ya melu guyu. Bajune ya muslimat. Ya nganggo gelang. Ya ngarep dhewe. BLT itu kan peruntukannya jelas ya, untuk orang miskin. BLT-nya cuma 500 paket, yang ngaku miskin 1000 orang.
Akhirnya lurahnya pusing, dibagi sesuai dengan peruntukannya. Akhirnya yang 500 orang nggak kebagian, mulai cerewet, fitnah ngalor ngidul. Aku nggak kebagian BLT. Kenapa? Karena BLT ini dibagi sama saudaranya, lurahnya sendiri. Ada yang suudzon seperti itu? Itu benar, benar-benar fitnah. Mila lurah kelasnya fitness, awake fit atine ngenes. Sabar Pak Lurah, sabar. Lurah seneng kok. Lah gimana? Sekarang perpanjangan masa jabatan 9 tahun. Wah, sesuk lak tenan 9 tahun. Lurah ra ngundang ngaji Gus Miftah dhewe tak dongake bokonge udunen selawase. Setuju? Modar kowe, modar. Sesuk tak goleke waktu bengi menadem. Untukmu Pak Lurah. Mulai mikir, larakuan bayar gampang Pak Lurah, bayar aja pakai BPJS. Nah, uang itu masuk terus gak ada yang keluar, gak sehat. Makanya dibuat mekanismenya namanya apa? Sodakoh. Sodakoh. Niki bulan Muharram. Nah, tapi niki kalau pesan Pak Lurah, walaupun ada bahasa santunan anak yatim, saya minta nyantuni anak yatim gak usah dibawa ke panggung lah Pak Lurah. Nggih, leres nih Pak Lurah. Didatangi saja rumahnya. Saya itu nggak mau anak-anak yatim dipermalukan di depan panggung, betul? Udah santunane rasa piro, isi nih kiro. Bener ono dalil, roksul yatim famsah, kepala anak yatim diusap. Maksud ini ku diusap dengan kasih sayang. Pulang, oh di rumahnya nggak punya beras, belikan beras. Seragamnya sekolah jelek, belikan seragam. Oh itu butuh uang jajan, dikasih uang jajan. Itu namanya nyantuni anak yatim. Kalau di atas panggung santunane mong 1.000 diwirang-wirangi di hadapan orang 1.000, kan kasihan, menumbuhkan mental kere. Kalau anaknya pinter dia merasa malu, tapi kalau anaknya goblok, dia akhirnya setiap tahun nganti nunggu kapan aku diunggah ke panggung. Saya nggak mau itu terjadi. Kita muliakan mereka dengan terhormat, betul? Disantuni dengan cara yang baik. Ibu-ibu juga sama. Tolong dijaga psikologis anaknya. Anaknya jangan dijadikan mental kere. Lebaran Pak D-nya pulang dari Jakarta, Dek kayak Pak D-mu mulai njaluk sangu, kui mental kere. Lagian ibu-ibu itu juga aneh. Begitu anaknya punya uang saku banyak mulai cerewet. Dek sini ibu yang simpen. Mesti orang balik. Penipuan investasi bodong. Duit kok wis mlebu wong wedok ora bakal balik. Betul Pak Lurah? Lah kandhani betul. Rata-rata perempuan tuh adanya cuman tambah kali, nggak ada pengurangan apalagi pembagian. Lah apa keutamaan sedekah? 1, ini menjenengan sore hari ini yang santunan tambah mantap. Senajan to infake mong 1.000 ketok mah plung-plung. Wong kene iki lucu, infak 1.000 ngerogoh kotang. Padahal duit 1.000 gambare patimu ra nyekel pedang, kok dilebokke kotang. Iso dibacoki susumu yuyu. Ya Pak Lurah ya. 1.000 ning kotang iki lho ayo. Kuwi Pak Eko iki ya lurah kuwi. Lurah ngendi kuwi? Oh Turen. Ya lurah Turen yang ngundang dhewe. Turen kok numpang. Alasannya aku diundang kok ya numpang kuwi mau. Wong luwih lemu ra kuat kalah karo sing kuru. Ren Turen. Iki lurah Ibu Diono iki. Oh Gedong Wetan. Gedong kulone wani, Gedong Wetan rawani. But. Larang di duit yo nganu Bun, gawe keterangan SKTM. Surat keterangan tidak mampu.
Lho rai turen batin kiai ini dancuk gitu. Pak, didahar lho Pak, wong NU ki meneng wae isin-isin. Kemero sae kebak disai. Apa keutamaan orang bersedekah? Orang bersedekah itu ganjaran harta maupun pahala yang berlipat ganda. Jenengan bisa lihat dalam surat Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wal musaddiqat waqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum walahum ajrun karim. Orang yang mau bersedekah itu dikatakan sesungguhnya orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan. Ora ana bedane. Mong bedane siji. Kalau perempuan mau sedekah, uang itu dari suami, tolong minta izin sama suami. Kecuali dari awal suaminya bilang, nyobuk tak kasih uang terserah kamu untuk apa. Untuk belanja boleh, jajan boleh, sodakoh boleh. Tapi kalau cuma nitip, kamu mau mengambil titipan suami untuk sodakoh, izin sama suami. Mas, boleh nggak saya pengajian sodakoh? Ya, saya itu sepakat Pak. Keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Kenapa keuangan rumah tangga dipegang lebih baik dipegang oleh istri? Karena kalau dipegang oleh suami berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Biasanya sing membahagiakan istri lainnya jenenge Budiono biasanya. Oh, ana bulurah iki. Oh, ora bojone ayu kok. Tapi ki aneh meneh lho, sing wedok putih kok seneng ireng ya. Kita esok Budiono mlebu surga karena bersyukur, Bu Budiono mlebu surga karena bersabar. Budiono mlebu surga bersyukur punya istri cantik. Lah Bu Budiono mlebu surga bersabar ndi bojo kaya ngene. Rezeki ini. Loh, tapi memang sunnahnya cewek cantik itu menikah dengan cowok yang jelek supaya perbaikan keturunan. Makanya kalau dilihat anaknya Nabi Adam itu yang cowoknya jelek nikah dengan istri cantik dan sebaliknya kalau cowoknya ganteng istrinya jelek. Nah, kan bocah-bocah hadroh wajahmu jelek le, insya Allah besok istrimu remuk. Ya Allah. Ireng-ireng manis. Niki Pak Lurah Budiono kalau di Jogja panggilannya Irma. Nah, irenge Masya Allah. Bulurai sewenang modar we Pak, modar we Pak. Innal musaddiqina wal musaddiqat, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan. Niki wau, maka namanya istri, istana tempat ridho ilahi. Laki-laki namanya suami, semua uang adalah milik istri. Lah itu Bang itu langsung yes. Karena begitu Pak, cowok yang good looking kalah sama cowok dengan yang good rekening. Makanya kenapa Pak Budiono istrinya cantik? Ya karena good rekening walaupun tidak good looking. Karena dibalik wajah su istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Lah mila sing wedok sing putih sing wedok, sing golong komeng ya Budiono soalnya. Sampai ngeluh-ngeluh. Andani kok wong wedok ilak tuntun wong lanang. Mila banyak kasus korupsi di Jakarta itu Pak, itu gara-gara perempuan. Contoh laki-lakinya kemudian aneh-aneh ya perempuan Pak. Contohnya Sambo. Sambo itu kan awalnya juga perempuan. Mungkin apa Badan? Mila hati-hati, perempuan itu bisa menjadi surganya bagi suami tapi juga bisa menjadi neraka bagi suami. Oton mila kula wingi lucu kan kula ngaji oleh Pak Prabowo. Ana wong takon ini, "Gus, ngopo Pak Prabowo nyalon presiden kan ra duwe bojo? Mosok presiden ra duwe bojo? Masa presiden gak punya istri?" Tak jawab, sekarang itu justru banyak pejabat rusak karena istri. Ayo, betul mboten? Nah, tapi juga suami bisa baik karena istri. Mudah-mudahan istrinya Pak Supriyono, Budiono, Eko termasuk istri yang membahagiakan bagi suami. Lah Pak Camat aku curiga iki. Iki sapa meneh iki? Iki kades ngendi? Didik Wahyudi.
teko keri wetenge gedhi. Pak Didik matur nuwun. Sesuk ngundang dhewe. Teko keri ra ngundang. Pinter kok munggah panggung bar kotak infake metu dadi ra melu nyumbang ngono. Dik. Seluruh turen kompak teko kabeh. Iya sing wani ngundang ya mung Supriyono tok. Makan nongko, minumnya susu. Supriyono, I love you. Tapi rata-rata lo rekene jenenge ya Supriyono, Eko, Budiono lah. Jan jeneng desa. Surono. Sapa meneh? Kayak lurah meneh. Iki lurah kabeh ta iki? Oh ya Allah, perkumpulan lurah segini banyak, ra kuat nyewa terop. Jadi secara logika dan sebenarnya kalau pengajian kita hari ini nggak boleh dihadiri oleh sekian banyak orang. Harusnya yang hadir yang di bawah tenda tok. Oh tendane sakmene ya kudune jamaah emang sakmene tok. Yalah kere ya Allah. Samater pe protes ya rawani ya rumangsa urunane titik kok. Innal musaddiqina wal musaddiqat. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa aqradullah qardan hasana, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Tegese napa? Sedekah dengan cara yang baik. Yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Niscaya akan dilipat gandakan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Pun yakin niku. Bondone nambah, pahalane nambah. Yakin mawon, Bu? Kula niku wingi mangkat kaji kalau ceritanya. Bapak saya itu kan mau berangkat haji, Pak. Sudah saya daftarkan haji 15 tahun yang lalu reguler. Sampai hari ini belum berangkat. Padahal bapak saya usianya sudah 76 tahun. Lah kemarin, kok bapak rumangsa wis tuwa. Lah pripun Pak wonten dawuh, bapak pengen berangkat haji. Lah kula cek, haji yang langsung berangkat namanya haji furodah. Per orang bayarnya 600 juta. Kalau sama ibu saya berarti 1,2 M. Akhirnya pun nggih nyenengke wong tua, kula golek duit saya daftarkan haji. Begitu kula daftarke bapak ibu saya ingat istri saya masih punya orang tua. Kalau sampai nggak berangkat sekalian pasti dadi omongan. Soalnya wong Jawa kuwi duwe kata-kata, napa kata-katane sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Betul Pak Lurah? Ya. Akhirnya kalau yang berangkat cuman bapak ibu saya tok, ini masalah problem. Bagaimana dengan mertua saya? Untungnya istri saya cuman satu, sehingga mertua saya cuman sepasang. Lah bojoku papat, modar aku ya kowe. 8 Pak. Mila hikmah wong lanang bojo siji ki kuwi. Senajan to saya punya banyak teman ustadz yang istrinya banyak, ala Gus minta kelasnya kaya tikus, apa mlebu metu lenge mung siji. Tak jawab, hurra papa, no what. Umpam aku gelem rabi meneh, wong wedok tak rentengi lah gelem. Tapi kan aku setia. Akhirnya bapak ibu mertua saya daftarkan. Lah ini sudah tua-tua. Kalau nggak ada yang ngawal bahaya. Istri saya daftarkan 5 orang. 1 orang 600 juta. Wis kula yakin. Uang yang paling baik itu adalah uang yang dihabiskan untuk orang tua. Kita itu lucu. Punya uang untuk beli mobil kita bangga. Tapi kadang-kadang uang untuk orang tua habis kita susah. Padahal nafkah terbaik itu adalah nafkah untuk orang tua. Bon, wong 5 kula daftarke. Sesuk ayo gampang golek meneh pikir saya. Daripada aku nyesel belum memberangkatkan orang tua, belum berangkat haji sudah mati. Ini bahaya. Tak daftarke kabeh. Allah adil. Saya mendaftarkan 5 orang, bapak ibu, mertua, orang tua kandung sama istri. Jamaah saya Raffi Ahmad telepon. Sorry kan kayaknya artis.
Padake mudine gedhok kulon. Gus, saya mau berangkat haji sama Rans Entertain sama Nagita Slavina dan kawan-kawan. Tapi saya pengen berangkat haji yang bimbing Gus Miftah. Allah Maha Adil. Allah nggak menghendaki orang tua saya berangkat sendiri. Saya bayari 5 orang, haji saya dibayari sama Raffi Ahmad. Langsung dibalas kontan Pak sama Allah. Lucunya apa? Visa saya keluar, Raffi Ahmad dan keluarga visanya nggak keluar. Akhirnya saya berangkat, Raffi Ahmad nggak berangkat. Saya bilang gimana bro? Ya udah rezekinya Gus Miftah katanya. Karena Gus Miftah memberangkatkan orang tua, memberangkatkan istri, Allah kasih melalui saya. Langsung spontan Pak. Akhirnya apa? Kenikmatan saya terbesar hari ini adalah ketika menuntun bapak ibu saya berangkat haji. Ketika membawa mertua saya, istri saya berangkat haji bersama-sama. Enggak semua orang kaya bisa Bu. Betul? Dia punya uang tapi orang tuanya sudah tidak ada. Dia punya uang tapi mertuanya sudah tidak ada. Sehingga apa? Tidak bisa berangkat bareng. Maka yang tadi dikatakan oleh Allah, ketika kamu beri pinjaman kepada Allah sedekah dengan cara yang baik, Allah akan melipat gandanya. Itu benar. Akhirnya bapak ibu saya pulang dengan selamat, mertua saya pulang dengan selamat. Pulang bapak medeni meneh, le bapak wis tuwa. Aku tuh kono tanah kuburan le. Aduh pak aku. Aku pikir macem-macem. Rasanya aneh toh pak nggih siap-siap le. Pun bapak tasih panjang umur. Bapak saya itu baru berhenti ngerokok usia 70 tahun Pak. Saya nggak ngerokok sama sekali. Bapak saya perokok berat sampai usia 70 tahun ngerokok. Saking saya khawatir pulang saya bawakan buku bahaya merokok. Pak dibaca. Langsung dibaca bapak saya. Setelah itu subhanallah langsung berhenti membaca. Ya tetap ngerokok. Bukan ahli hisab Pak, ahli sunni, nyusu geni. Malah ceramah sama saya begini, kamu lihat, berdasarkan penelitian WHO, 15% orang meninggal karena merokok. Saya bilang, lah itu Bapak tahu, ini masih koma. Lanjutannya apa? 15% orang meninggal karena merokok, berarti 85% meninggal karena tidak merokok. Aduh, aku dan delala saya itu belas orang rokok dan sampai hari ini. Ibu-ibu kalau cari anak menantu senang yang ngerokok apa enggak? Gus Miftah. Saya itu nggak bisa ngerokok Pak. Dari dulu Pak Camat nggak pernah ngerokok sama sekali. Kalau bapak saya itu wah genre umum. Saya bilang perokok itu nggak bisa tua Pak. Karena masih muda sudah mati. Perokok itu ditakuti sama maling, ditakuti sama anjing. Kenapa? Karena batuknya nggak pernah berhenti. Ini kelihatannya ngerokok semua lurah-lurah ini. Apa mana Budiono cangkeme ireng mesti ngerokok ya. Bulurah ngambung Pak Budi nganti kaya ngambung asbak cangkeme. Kalau Pak Lurah Supriyono insya Allah sudah mulai mengurangi rokok, mengurangi rokok temannya. Pak Supri ngerokok Pak Supri? Ngerokok gitu, larang rokok lemu cah iki. Tapi bener ding lah wong lemu ki wetenge gede manuke cilik. Lah Pak Supriyono wetenge cilik berarti manuke gede. Taiwangi Pri, Taiwangi. Yang nomor itu tangdong itu apa? Jaranan? Enggak, namanya kalau di sini ada tanggapan jaranan tuh ada. Nah, ya kuwi wong gedhok kulon iki, Pak. Lah diundang pengajian rong mesti mangkat, kakean sambat, tapi lah tanggane nanggap jaranan ra diundang, mangkat. Kamu kok jaranan ki ngundang demit, kok sing teko wong gedhok wetan. Berarti wong gedhok wetan kok ya demit. Berarti Budiono lurahe.
Ya, kita lestarikan Jadilan, Jaipongan, Jalan Kepang, tapi jangan sampai mengalahkan pengajian. Kalau pengajian nanggap Jalan Kepang, bawa uang saku banyak, pengajian 1000. Berarti Gus Miftah kalah karo demit. Mila Bapak Ibu para demit rahimakumullah. Nomor 2, sedekah mendatangkan rezeki. Kan ngeten undang-undang ini kok. Manja bil hasanati falahu asru amsalihha. Yang datang membawa satu kebaikan maka Allah akan menggantikannya 10 kali lipat. Apa mana bulan Muharram ngoten iki. Karena memang salah satu keutamaan bulan Muharram adalah sedekah. Jadilah orang mengatakan aku kok sedekah kere Gus, Anda salah. Sedekah itu investasi, Pak. Yang namanya investasi itu tambah nggak berkurang. Ya kan? Investasi itu tambah bukan berkurang. Maka nyuwun sewu, teori ini ngeten nggih. Kenapa kok orang sedekah itu bertambah bukan berkurang? Karena kita meyakini sebagai orang ahlussunnah bahasa barokah. Kan ngeten. Maka banyak orang yang duitnya banyak nggak pernah kecukupan. Ada orang yang duitnya pas-pasan tapi kecukupan. Wong urip ning desa ki lak mung loro bentuk ibu. 1 sumaker, 2 kirmasu. Apa itu sumaker? Sugih macak kere. Ana sing kirmasu kere macak sugih. Kira-kira wong Gedhok Kulon kata sumaker napa kirmasu? Kirmasu, kere macak sugih. Loh, aku bayangin gini Mbak, kan saya itu ngaji dari kalangan atas sampai bawah semuanya saya datang. Kayak saya besok bulan Oktober tuh dapat undangan 2 kali dari Pak Presiden Jokowi. Karena aku AKBP, aku kayaknya Bapak Presiden. AKBP. Masa ya AKBS, aku kayaknya Bapak Supriyono. Gedhok Kulon wis murah dinyang. Kuwi dieling-eling kuwi Gedhok Wetan, Turen. Ngendi meneh kuwi mau? Tanggung. Deni. Lah iso ki rene ya niate ngundang ngaji, syukur-syukur DP. Ora ana critane ngaji karo Ustaz DP, ora ana critane. Pokoke lurah gelem ngaji insyaallah selamat. Sampai nguntal dana desa kekrek karo iki. Amin. Pokoke lurah-lurah sing rawuh kabeh selamat nggih. Amin Allahumma amin. Lah niku nyuwun sewu. Barokahnya orang hasanah ahlussunnah itu nyata, Pak. Nyata. Sumaker sugih macak kere. Sinten niku? Ya nyuwun sewu. Pejabat ki lak iso kudune sumaker, polisi ki sumaker, tentara ki sumaker. Sugih macak kere. Aja mau ketok-ketok ki. Duwe tapi pura-pura tidak duwe. Lah lawang kutha-kutha niku rata-rata kirmasu, kere macak sugih. Ketoke nongkrongnya di hotel, mobilnya mewah, wus macam-macam, tapi sertifikate ning bank, BPKB ning penggadaian. Lawang desa-desa ki lho, ya Allah mangane mung tiwul, sambele, terasi, lawe, iwak asin, tempe goreng, tapi sawahe ombo-ombo, sapine lemu, mung numpak Vespa tapi motore dhewe, ora kreditan. Dadi nyuwun sewu, Pak. Piye-piye kayak kemarin tahun 2022 kan saya diminta ceramah di Forum Investor Daily Summit 2022. Ini besok 2023 yang ngisi saya lagi. Itu siapa pesertanya, Pak? Investor dunia bersama para menteri dan presiden sing ceramah saya. Waktu itu isunya apa? 2023 Indonesia akan terancam dengan resesi global. Betul Pak Camat? Saya bilang orang Indonesia nggak perlu takut dengan resesi. Kenapa? Apalagi orang yang tinggal di desa seperti Gedhok Kulon. Mandiri. Lah gimana enggak? Mangan sego ya berase dhewe, mangan sayur ya sayure dhewe, mangan buah ya buahe dhewe. Ayo mangan pitik ya pitike dhewe, mangan endok ya endoke pitik yu. Endoke dhewe. Jadi daya tahan kita orang desa itu Pak, itu lebih kuat. Makanya kenapa ayam kampung itu jauh lebih kuat dibandingkan ayam kota. Nggih napa mboten?
ayam kampung, ayam broiler. Broiler itu disebut sebagai ayam kota. Lebih kuat mana Pak? Kampung. Ayam kampung itu waduh Bu, hidupnya mungkin sia-sia, nggak seenak ayam kota. Ayam kota itu kan enak. Dari kecil sudah dimong, makan dicarikan, minum dicarikan, kandang disiapkan. Makanya ayam kota itu Pak, kakinya bersih-bersih. Karena apa-apa dilayani. Beda dengan ayam kampung, kakinya kotor. Soalnya apa? Makan cari sendiri, minum cari sendiri, ceker dewe. Tapi coba Anda lihat daya tahan ayam kampung sama ayam kota. Ayam kampung ketika hujan dia nyari makan untuk anak-anaknya. Tapi lah ayam kota krungu bledek der, kaget. Kamu kaget? Berarti ayam kota. Stres Pak, ayam kota denger bledek der, kaget mati stres. Dulu pertama kali muncul ayam kota orang seneng Pak, 3 bulan dagingnya sudah bisa dimakan. Tapi hari ini orang baru tahu bahwa ternyata dagingnya ayam kampung itu lebih nikmat dibandingkan ayam kota. Milih gulai ayam kampung apa gulai ayam kota? Gulai ayam kampung, lah Pak Camat jelas ayam kampus. Ora Pak Camat. Ya Allah, sampun jam 6:30. Kan belum sholat ngasar. Kula ajeng buka teng Juragan 99, soalnya bar maghrib kula ngaji teng garasi MS Glow. Terus dalu teng ngendi ya bengi Pakis. Ya, Allah ya adil pengajian ning gedhok kulon, amplopnya pas-pasan diampirke Juragan 99. Ya lumayan subsidi sila. Matur nuwun Pak Supriyono, mugi-mugi desane berkah. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah. Sik kono beniro Jatman kula nyuwun hadiah Fatihah binjang Jatman dan Habib Lutfi bersama ulama sufi sedunia menggelar pertemuan di Pekalongan dengan ulama dari 64 negara. Diselenggarakan di Pekalongan. Ketua sufi sedunia niku Habib Lutfi, ketua Jatman nggih Habib Lutfi. Lambinjang saya diminta jadi wakil ketua panitia penyelenggara pertemuan ulama sufi sedunia. Wakil ketuane kula, ketua panitiane Pak Prabowo, pembinane Habib Lutfi, sing buka Pak Jokowi. Muga-muga lancar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana butuh ya kana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah dan panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.